Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka nama saya Dani Arman, CGP Angkatan 10 dari SMA Sungai. Sebelah kanan saya Astuti Duyanti dari SDN 10 Kota Baru. sebelah kiri saya. Nawaka Putri dari SDN 22 Kota Baru. Hari ini kita akan melaksanakan praktek demonstrasi kontekstual modul 2.3 dalam guru penggerak. Selamat menyaksikan. Selamat siang Bu Cici. Selamat siang Pak Tony. Saya dengar Bu Cici akan melakukan coaching dengan rekan kerja Ibu. Iya Pak, rencananya siang hari ini saya akan melakukan coaching bersama Ibu Nula. Baiklah Bu. Saya sini akan melakukan observasi mengenai proses coaching yang akan dilakukan. Iya Pak. Sebelum dimulai coaching, kita akan berdiskusi terlebih dahulu mengenai rubrik penilaian yang saya gunakan untuk menilai proses coaching ini. Ya. Jadi nanti saya akan menilai Ibu berdasarkan rubrik penilaian coaching, apakah Ibu sudah menerapkan kegiatan coaching sesuai dengan prinsip coaching atau belum, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Ya Bu, kemudian ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Ibu sebelum melakukan coaching ini. Apakah kira-kira Ibu berkenan? Iya Pak, silakan. Kira-kira kompetensi apa yang Ibu ajukan sebelum melakukan coaching ini? Apakah kira-kira Ibu berkenan? Kompetensi yang akan saya kembangkan ketika coaching kali ini yaitu kompetensi dalam mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, ada dua kompetensi ya Bu, mendengarkan aktif, satu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Bagus. Sekali lagi Bu, nanti saya akan membantu Ibu mengamatinya. Kemudian ada bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin dikembangkan? Yang secara spesifik lagi, yang lebih detail lagi, nanti saya akan berusaha mengembangkan kompetensi saya dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan lebih tajam agar dapat menggali potensi dari coach saya dalam menemukan solusi dari permasalahannya Pak. Jadi kalau gitu Ibu ingin nanti mengembangkan kompetensi pertanyaan yang lebih berbobot dan tajam. Iya Pak. Untuk indikator tercapaian tujuan pengembangan yang Bapak ingin Ibu kan seperti apa? Saya ingin coach saya nanti bisa menggali potensinya dalam menemukan solusi dari permasalahannya Pak. Saya berharap nanti proses coachingnya berjalan dengan baik dan Ibu tidak menemukan kendala. Semangat ya Bu. Iya, terima kasih Pak. Assalamualaikum Ibu Nola, bagaimana kabarnya Ibu hari ini? Waalaikumsalam Bu Ci, alhamdulillah luar biasa. Tapi di samping luar biasa Bu Ci, ada yang terganjal di pikiran saya Bu Ci. Kira-kira apa yang sedang terganjal di pikiran Ibu Nola sekarang? Begini Bu Ci, kebetulan saya kan ngajar kelas 1. Jadi di kelas saya ini ada beberapa orang anak yang tidak bikin PR. Kalau dilihat kemampuannya itu termasuk anak yang menengah lah kemampuannya. Tapi karena saya kasih PR tidak dibikin, mencari alasan, berbagai macam alasan Bu Ci. Ada yang tinggal bukunya, ada yang lupa, ada yang nggak tahu gitu. Jadi saya bingung Bu Ci. Oh begitu ya Bu Nola ya. Iya. Bu Nola, dari percakapan kita hari ini, apa tujuan yang ingin Ibu Nola capai? Atau apa harapan yang ingin Ibu capai dari percakapan kita hari ini? Oh gitu. Tujuan melakukan percakapan hari ini itu ya Bu Ci, saya ingin membantu mereka untuk merubah sikapnya agar mereka mau nanti membuat PR di rumah dan lebih semangat lagi untuk belajar. Iya. Apakah
sama orang tuanya di rumah coaching. Gitu ya. Iya. Selain melakukan pendekatan dan menasehati dan berkonsultasi tadi ya, menurut Ibu Nola, kalau kita bikin skala nih dari 1 sampai 10, kira-kira di posisi berapa keberhasilan Ibu Nola dalam menyelesaikan masalah ini? Kalau saya lihat di posisi 5 Bu Ci. Ibu Nola inginnya di posisi berapa? Pengennya peningkatannya ada tiga nilai lagi Bu Ci. Jadi pengennya peningkatannya di posisi 8. Untuk mencapai posisi 8, Iya. kira-kira apa usaha-usaha atau kiat-kiat yang bisa Ibu Nola lakukan? Yang pertama itu saya mengajar melalui bakat dan minat mereka sesuai dengan bakat dan minat. Sudah itu saya ingin mengajar itu sesuai dengan gaya belajarnya gitu ya, berpihak pada murid dan berbagai macam lah gitu cara-caranya yang sesuai dengan kehendak mereka. Gitu ya Bu Nola. Dari semua hal yang Ibu Nola lakukan tadi, Iya. kira-kira apa yang bisa Ibu Nola lakukan atau tugas seperti apa nih yang bisa Ibu Nola lakukan untuk memfasilitasi anak murid Ibu Nola dalam belajar agar lebih giat lagi, agar sesuai dengan minat dan bakatnya. Oh gitu Bu Ci. Yang pertama saya melakukan melihat dulu belajarnya. Kalau anak ini hobi menggambar, saya menggunakan media gambar. Kalau dia hobinya lihat video, saya putarin video yang pokoknya yang menyangkut dengan pelajaran itu. Kalau anaknya hobi bernyanyi, ya melalui nyanyi saya berikan gitu pelajarannya. Terus kalau untuk tugas yang gaya belajarnya lagi nih ya, tugas seperti apa nanti yang akan Ibu Nola berikan? Ya kalau untuk anak saya yang apa namanya tuh yang visual, saya akan menampilkan berbagai macam gambar atau media-media yang menarik untuk mereka. Sedangkan anak yang apa namanya yang auditori, nah auditori ini saya nanti akan menampilkan sebuah video-video gitu, video-video yang menarik. Sedangkan kinestetik nanti menggunakan seluruh anggota tubuhnya yang digerakkan. Iya, bagus sekali Bu Nola ya. Iya. Kira-kira kapan ya Ibu Nola akan menindaklanjuti masalah ini? Secepatnya Bu Ci. Iya, bagus sekali. Menurut Ibu Nola, siapa ya yang bertanggung jawab dalam menyelesaikan masalah ini? Kalau yang pertama mungkin kita sebagai guru ya Bu Ci ya, yang bertanggung jawab. Yang kedua dari siswa, terus teman sejawat atau rekan sejawat, orang tua juga atau siswa. Iya, bagus sekali Bu Nola ya. Semoga usaha-usaha yang akan Ibu Nola lakukan ke depannya nanti bisa membuahkan hasil yang lebih baik ya. Insya Allah. Dari percakapan kita hari ini Bu Nola, bagaimana kira-kira perasaan Ibu Nola? Kalau mengenai perasaan Bu, mungkin sudah mulai lega ya Bu ya. Tadi rasa-rasanya udah mau pecah kepala nih Bu. Gimana ya, apa solusinya ya? Tapi selama saya curhat sama Ibu, udah nampak bayangan, oh ternyata ini yang harus saya lakukan. Jadi udah mulai plong Bu. Alhamdulillah ya Bu Nola ya. Iya. Semoga kedepannya nanti kita bisa curhat kembali ya, sharing Iya. kembali ya. Nanti saya akan melihat bagaimana ketercapaian dari usaha-usaha yang akan Ibu Nola lakukan setelah coaching ini. Iya, saya pun juga mengucapkan terima kasih sama Bu Ci karena telah berkesempatan untuk meluangkan waktu untuk saya. Iya. Terima kasih ya Bu Ci ya. Iya, sama-sama Ibu Nola. Iya Bu Ci. Alhamdulillah proses coaching sudah selesai. Iya Pak. Tadi prosesnya apa Ibu rasakan setelah melakukan proses coaching? Ya, setelah melakukan proses coaching tadi, perasaan saya agak sedikit lega ya Pak ya. Akhirnya saya senang ya, hati saya. Akhirnya saya bisa membantu rekan saya tadi, coach saya tadi dalam menemukan solusi dari permasalahannya Pak. Terus apa lagi kira-kira? Nah, tadi saya juga sudah bisa menerapkan proses coaching melalui alur yang sesuai dengan alur Tirta. Saya sudah bisa menerapkannya tadi. Alhamdulillah, tadi saya sudah melihat dan mengamati Ibu
tanggung jawab semua sudah Ibu lakukan. Kira-kira kompetensi coaching mana yang ingin Ibu kembangkan setelah melakukan proses coaching? Iya. Setelah coaching hari ini, kompetensi yang akan saya kembangkan lebih dalam lagi selanjutnya yaitu dalam mengajukan pertanyaan yang berbobot, yang lebih tajam lagi Pak, agar nanti saya bisa menggali potensi dari coach saya agar mampu menemukan solusi terbaik dari masalah. Secara umum semua sudah berjalan dengan baik. Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi dan dalam melakukan proses coaching ini. Iya, terima kasih Pak ya. Dari hasil pengamatan Bapak tadi, semoga proses coaching kita hari ini bisa mengembangkan potensi coaching saya ke depannya. Kira-kira ada lagi yang mau dibicarakan? Saya rasa sudah cukup Pak Anton. Alhamdulillah, semoga kita jadi guru yang bergerak menggerakkan. Iya, terima kasih Pak Anton. Selamat pagi Bu Nola. Selamat pagi juga Bu Ci. Apa kabarnya Bu Nola hari ini? Alhamdulillah baik Bu Ci. Iya, saya dengar Ibu Nola hari ini akan melakukan proses coaching dengan rekan Ibu. Iya Bu Ci, rencananya siang ini saya akan melakukan coaching terhadap rekan saya karena beliau dapat tadi beliau ada masalah gitu. Ya, rekan Bu Nola, saya di sini akan berperan sebagai observer yang mengamati jalannya proses coaching yang akan Ibu Nola lakukan nanti. Dengan senang hati Bu Ci, karena itu akan dapat membantu saya lebih dalam lagi mengembangkan kemampuan saya terhadap coaching ini. Ya, sebelum kita melakukan coaching Ibu Nola ya, kita akan mendiskusikan sedikit terlebih dahulu mengenai rubrik penilaian yang akan saya gunakan nanti untuk menilai proses coaching kita kali ini. Siap Bu Ci. Ya, nanti saya akan menilai bagaimana Ibu Nola berdasarkan rubrik penilaian coaching, apakah sudah sesuai dengan percakapan coaching yang sesuai dengan Alutita, apakah sudah sesuai dengan prinsip kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi coaching. Oh seperti itu ya Bu Ci. Iya Bu Nola. Ibu Nola, apa saya ada beberapa pertanyaan nih kepada Ibu Nola. Apakah Ibu Nola berkenan? Siap Bu Ci. Iya, pertanyaan pertama ya Ibu Nola ya. Menurut Ibu Nola, kompetensi coaching apa yang ingin Ibu Nola kembangkan pada kegiatan coaching kali ini? Saya inginnya mengembangkan Bu Ci seperti kehadiran penuh, terus keaktifan dan mengajukan pertanyaan yang tajam atau berbobot Bu Ci. Iya, ada 3 kompetensi ya yang ingin Ibu Nola kembangkan pada coaching kali ini. Iya Bu Ci. Ya, menurut Ibu Nola, bagian kompetensi mana yang secara spesifik atau lebih detail lagi yang ingin Ibu Nola kembangkan hari ini? Mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu Ci. Oke, jadi saya akan fokus nanti ya mengamati pada kedua kompetensi tersebut. Iya Bu Ci. Untuk indikator ketercapaian dari tujuan coaching kita hari ini, seperti apa yang ingin Ibu Nola harapkan ke depan? Saya ingin memfasilitasi coaching agar dia menemukan solusi dari permasalahan yang mereka hadapi. Seperti itu Bu Ci. Baiklah Ibu Nola. Kalau begitu nanti setelah ini Bu Nola bisa ya silakan melakukan proses coaching. Semangat Ibu Nola. Oke, semangat Bu Ci. Iya. Assalamualaikum Bu Nola. Waalaikumsalam Pak Anton. Pak Anton, Ya Bu. maaf ya semalam tidak sempat baca WA karena mungkin udah lewat mungkin ya. Jadi cuma subuh tadi dibuka WA. Kira
mungkin bisa saya kasih mereka itu tanggung jawab besok untuk setelah proses ini saya kasih media PowerPoint, saya tambahkan, saya buat videonya lagi, Ya. saya kasih dia buku bacaan, setelah itu saya kasih pamflet dan depan, dan itu kalau perlu saya kasih nanti dia motivasi, kamu kan pengusaha besok, jadi dia harus pandai akuntansi, kalau tidak pandai akuntansi kamu ditipu oleh orang mungkin. Gitu. Dari uraian Bapak Anton tadi dapat saya simpulkan ya, kira-kira kalau kita bahkan pakai angka nih Pak Anton, kira-kira di level mana Pak? Kalau hari ini kalau saya urut Bu, anak-anak saya itu masih di level 5 baru Bu. Oh, level 5. Jadi Pak Anton maunya di level berapa? Harapan saya tidak jauh betul Bu, cuman minimal 8 lah kira-kira Bu. Oh, jadi Pak Anton harus mengusahakan 3 nilai lagi Iya, ya Pak Bu. Anton ya. Jadi untuk mencapai nilai yang 8 itu, Hmm. ada nggak kiat-kiat lain supaya tercapai gitu ya kalau level ini? Oh, kalau rencana saya yang pertama Ya. saya kasih video, lalu saya kasih dia media pembelajaran yang saya buat, Iya. lalu saya kasih dia PowerPoint, lalu saya kasih lagi dia kesempatan untuk menggunakan internet menggali semua informasi yang dia tahu tentang akuntansi. Sudah itu saya kasih dia kesempatan untuk tampil di depan mempresentasikan apa yang dia temukan. Oh gitu. Kapan Pak Anton laksanakan? Besok saya mengajar Bu, dan itu akan saya kerjakan sekali Bu, dan saya coba terapkan, saya coba bagi anak itu berdasarkan kemampuannya, berdasarkan keyakinan teoretiknya. Sudah itu saya yakin Bu, di lokal kan banyak yang lebih pintar, jadi kalau saya kelompok-kelompokan merasa dia gaya belajar kan saya sulit Bu, jadi satu kelompok itu saya masukkan anak yang kinestetik satu, saya masukkan yang duri satu, saya masukkan anak pintar satu, saya masukkan anak yang sedang, saya masukkan anak yang menengah, sehingga yang pintar tadi bisa jadi tutor sebayanya di kelompoknya, yang gaya belajar bermacam itu bisa mengikuti, terpancing untuk bersama-sama bergabung secara berkolaborasi menggunakan potensi mereka yang memiliki. Oh seperti itu ya Pak Anton. Ya. Kira-kira siapa sih yang bertanggung jawab dan menyerahkan itu Pak Anton? Yang paling bertanggung jawab saya selaku, karena moral nilainya itu kan bergantung saya, tanggung jawab saya. Sudah itu kepala sekolah, BK, dan wakil ya. Kenapa kepala sekolah dan BK? Karena berpikir kalau saya tidak bisa mengajar, tentu saya akan konsultasi mereka, apa yang saya lakukan, apa yang saya lakukan, apa yang saya lakukan, supaya saya lebih baik kira-kira gitu. Oh iya, dari usaha Pak Anton tadi kan mungkin ada umpan baliknya ya Pak. Iya. Ya, apa sih umpan baliknya yang akan Pak Anton melaksanakan? Harapan saya adalah anak-anak itu lebih mahir dari saya belajar akuntansinya. Sudah itu harapan saya dari sekolah, apapun pada gaya belajar saya mereka dukung, dan harapan saya dari wakil dia pun dukung semua gaya belajar. Apa yang saya butuhkan dia sediakan gitu. Oh gitu. Jadi Pak Anton, setelah Pak Anton coaching dengan saya, kira-kira gimana nih perasaan Pak Anton sekarang? Alhamdulillah, saya banyak menemukan solusi ya. Ternyata kalau kita berbagi itu sebenarnya solusinya sudah ada di kita, tapi karena kita masih ragu, masih gampang. Jadi dengan berbagi dengan Ibu, saya tercerahkan ya. Terima kasih atas konsultasi dan coachingnya. Alhamdulillah. Nanti saya juga menunggu loh Pak Anton usaha-usahanya kemudian mudah-mudahan lebih hebat lagi ke depannya ya Pak Anton ya. Ya Bu, makasih Bu. Saya minta nanti Bu, saya akan cobakan hasilnya. Saya minta waktu Ibu untuk menyampaikan ini hasilnya Bu, saya sudah sukses. Mudah-mudahan ya Pak Anton ya. Bu, makasih Bu. Oke, sama-sama Pak Anton. Semangat tetap Pak Anton ya. Bagaimana perasaannya Ibu Nola tadi setelah melakukan proses coaching? Alhamdulillah senang banget Bu. Saya merasa apa ya Bu ya, merasa bisa membantu teman tadi menemukan solusi tentang permasalahan yang dia hadapi. Ya, terus apa lagi Bu Nola? Ya tadi saya melakukan coaching Bu dengan menggunakan apa namanya itu pendekatan cerita, di mana saya senang menerapkannya gitu. Iya, alhamdulillah tadi ya Bu Nola ya. Sebagai observer, tadi saya sudah mengamati jalannya proses coaching Bu Nola hari ini. Saya amati dalam melakukan proses coaching tadi Bu Nola sudah sesuai dengan alur cerita
terima kasih kepada Ibu karena telah membantu memberikan arahan, solusi serta motivasi sehingga saya bisa melakukan coaching ini dengan baik. Iya, Ibu Nola, kira-kira kompetensi coaching apa saja yang ingin Ibu Nola kembangkan ke depannya? Oh, saya ingin mengembangkan kompetensi yang mengajukan pertanyaan berbobot, Bu. Setelah itu dengan adanya pertanyaan yang berbobot ini nanti saya mampu menggali lebih dalam lagi tentang potensi coaching untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Oke, baiklah Ibu Nola. Iya. Jadi saya simpulkan di sini ya, secara umum tadi hasil pengamatan saya semuanya sudah berjalan dengan baik. Alhamdulillah. Ya, semoga Ibu kedepannya Ibu Nola semakin baik lagi ya dalam melakukan proses coachingnya. Insya Allah, Bu. Dan saya juga mengucapkan terima kasih, Bu, atas pengamatan dan masukan Ibu. Iya, sama-sama Ibu Nola. Ada lagi yang ingin Ibu Nola bicarakan? Sepertinya cukup. Oh, sudah cukup ya. Iya. Kalau tidak ada lagi, kita tutup diskusi kita hari ini, Bu Nola. Terima kasih, Bu Nola. Sama-sama, Bu. Terima kasih kembali, Bu. Selamat siang, Pak Anton. Siang Bu Nola. Gimana kabarnya sekarang? Alhamdulillah sehat. Oh iya. Oh, saya dengar tadi Bapak Anton melakukan coaching dengan rekan Bapak Anton ya? Ini rencana Bu. Oh gitu. Saya akan melakukan coaching dari saya. Dia dari telepon dan saya sempat angkat dan akan mau janjian nanti. Oh gitu. Saya di sini akan melakukan observasi mengenai proses coaching yang akan Bapak Anton lakukan. Dengan senang hati Bu, Kak, karena itu akan sangat membantu dalam proses pengembangan kemampuan saya. Oh, iya. Sebelum melakukan coaching, kita akan mendiskusikan terlebih dahulu mengenai rubrik penilaian yang akan saya gunakan untuk menilai proses coaching. Siap Bu. Jadi, nanti saya akan menilai Bapak berdasarkan rubrik penilaian coaching. Apakah Bapak sudah menerapkan kegiatan coaching sesuai dengan prinsip coaching atau belum? Yaitu kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Oke Bu, saya siap. Iya Pak, kemudian ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Bapak. Boleh Bu, silakan Bu. Ya. Sebelum melakukan coaching ini, apakah kira-kira Bapak berkenan? Saya bisa perkenalkan Bu, saya ingin mengembangkan semua potensi coaching saya, mulai dari awal hadir saya penuh, sudah itu mendengar aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Bagus sekali Pak Anton. Nanti saya akan bantu Pak Anton untuk mengamatinya ya Pak. Oke Bu, makasih Bu. Kemudian bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin dikembangkan Pak Anton? Kompetensi yang secara spesifik yang mau saya kembangkan adalah bagaimana menciptakan pertanyaan yang berbobot. Oh begitu. Nanti saya akan lebih fokus untuk mengamati pada kedua kompetensi tersebut. Ya Bu. Untuk indikator ketercapaian tujuan pengembangan yang Bapak inginkan seperti apa Pak? Saya ingin memfasilitasi coach saya untuk menemukan solusi dari masalah yang ditemukan dengan menggali semua potensi. Oh gitu, baiklah Pak. Kalau begitu setelah ini saya silahkan Bapak melakukan coaching. Tetap semangat ya Pak ya, semoga berhasil. Ya Bu, makasih Bu. Oke Pak. Selamat siang Bapak Anton. Siang Bu, saya kan Ibu mau berbagi dengan saya, kira apa bisa saya bantu ke? Iya Pak Anton, saya ingin curhat nih dengan Pak Anton. Kira apa tuh Bu yang bisa saya bantu? Begini Pak Anton, saya ingin mendapatkan solusi sebenarnya dari pembicaraan kita hari ini Pak. Ya, jadi tujuan Ibu melakukan curhatan saya kira untuk menemukan solusi. Selain itu apa lagi yang ingin Ibu harapkan dari tujuan coaching hari ini? Saya ingin agar nanti murid
Ibu udah banyak menggunakan media dan kita menggunakan multimedia. Eh, yang telah Ibu lakukan sekarang ini kira-kira kalau diberi nilai skalanya berapa? Kalau dari saat kelas 1 sampai 10, posisi saya masih di posisi 5 Pak Anton. Musuh 5. Harapannya gimana Bu? Harapannya ke depan minimal ya posisi 8 Pak Anton. Ibu melakukannya untuk meningkatkan nilai anak ke posisi 8. Rencananya kapan Ibu melakukan tadi media multimedia itu kira-kira? Rencana sih secepatnya Pak Anton ya. Secepatnya. Nanti saya akan melakukan pembelajaran remedi sekali ini ya Pak Anton ya. Saya akan menggunakan media pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik saya. Ibu menggunakan pelajaran media dan mulanya sesuai karakteristik. Ada tak lagi rencana Ibu untuk proses meningkatkan level anak Ibu? Untuk meningkatkan pemahaman siswa nanti sesuai dengan gaya belajarnya Pak Anton ya. Untuk anak yang gaya belajarnya visual, nanti saya akan menggunakan media pembelajaran berupa gambar dan alat peraga sistem peta surya. Untuk anak yang gaya belajarnya auditori, saya akan menampilkan video pembelajaran tentang peta surya. Untuk anak yang kinestetik, nanti saya akan membuatkan mereka game dan atau berupa puzzle ya Pak Anton ya, agar mereka dapat memahami materi lebih baik lagi. Oke, saya yakin itu bagus idenya. Kira-kira ada tak Ibu merasa dalam ide Ibu itu ada hambatan tak kira-kira? Kalau dari segi hambatan ya Pak Anton ya, mungkin dari segi sarana saja. Karena kalau di sekolah saya itu jaringan internetnya kurang mendukung Pak Anton. Berarti serasa. Enggak, di lainnya ada tak hambatannya? Kalau dari yang lain-lain insya Allah tidak ada hambatan Pak Anton. Ibu mau lakukan seperti itu dan hambatannya. Kira-kira kalau itu sudah berjalan, tanggung jawabnya ini mau kepada siapa Bu? Pada proses belajar sehingga anak itu jadi lebih bagus. Ya, kalau untuk tanggung jawab tentu saja yang bertanggung jawab pertama sekali tentu saja saya ya Pak Anton ya, sebagai wali kelas mereka di kelas 6. Kemudian murid-murid saya di kelas 6, juga nanti ada rekan sejawat. Saya atau dari kepala sekolah juga bisa. Ibu berharap tanggung jawab itu untuk semua orang. Kira-kira komitmen apa yang Ibu lakukan sehingga orang itu bisa guru, siswa, dan sejawat itu bisa membantu Ibu? Komitmennya kedepannya saya akan lebih banyak lagi berkolaborasi dengan rekan sejawat saya, dengan kepala sekolah, sharing, dan saya akan berkolaborasi juga dengan siswa-siswa saya tentang bagaimana media pembelajaran atau gaya belajar seperti apa sih yang mereka inginkan, yang menarik bagi mereka Pak Anton. Kalau saya runut dari tadi dari awal sampai akhir ini, apakah proses coaching ini membawa dampak baik dalam mengatasi permasalahan yang kita? Tentu saja Pak Anton. Sebelumnya tadi saya merasa mumet sekali pikiran saya. Bagaimana ya saya menyelesaikan permasalahan di kelas saya ini. Tapi setelah saya berbicara, sharing dengan Pak Anton, ada sedikit pencerahan bagaimana solusi untuk mengatasi masalah ini. Nanti Ibu sudah menemukan solusinya Ya. dengan potensi yang Ibu punya sendiri ya. Ya. Saya berharap besok bisa mendengar curhat Ibu lagi terhadap aksi yang Ibu rencana aksi yang Ibu lakukan tadi, dan saya siap menyiapkan waktu kapan Ibu butuhkan. Bagaimana keadaan Pak Anton sekarang setelah melakukan proses coaching? Alhamdulillah saya senang sekali bisa membantu teman menggali potensinya sehingga masalah yang dikatakan dia masalah ditemukan solusinya sendiri dengan menggali solusi dari dia sehingga potensi dia terkembangkan. Terus apa lagi Pak Anton? Selama coaching saya menggunakan pendekatan kita dan saya coba mengerjakannya dengan senang hati. Alhamdulillah. Jadi saya juga melihat dan mengamati Bapak Anton melakukan coaching dengan pendekatan kita. Saya melihatnya Pak,
bagus Pak dan lengkap, mulai dari tujuan, identitas maupun tanggung jawab, semua sudah bagus. Ya Bu, terima kasih atas bantuan pengamatannya. Tapi walaupun begitu saya tetap ingin bantuan dari Bu untuk perkembangan kemampuan coaching saya ke depan. Iya Pak. Kira-kira kompetensi coaching mana lagi yang ingin Bapak kembangkan setelah melakukan proses coaching yang tadi itu Pak? Setelah melakukan coaching tadi, saya mau mengembangkan bagaimana mengajukan pertanyaan yang berbobot sehingga semua potensi coach saya itu tergali sama saya, sehingga teman saya itu merasa cepat menemukan dan saya pun bisa menghasilkan sebuah pertanyaan yang menggali semua potensinya. Oh gitu Pak. Jadi secara umum semuanya sudah berjalan dengan baik. Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi dalam melakukan proses coaching ini. Terima kasih Bu atas